Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Oktavia dengan NIM 22016005. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi keterampilan berbicara dalam bentuk membaca berita. Video ini merupakan video terakhir saya pada mata kuliah keterampilan berbicara yang diampuh oleh Ibu Dr. Randa Ermawati Arif MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas 4 materi. Yang pertama yaitu bahasa penyiar. Yang kedua, langkah-langkah membaca berita. Yang ketiga, naskah berita. Dan yang terakhir yaitu praktik baca berita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, masuk saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu bahasa penyiar. Penyiar berita adalah istilah yang digunakan untuk seseorang yang bertugas membacakan suatu berita, baik itu berita yang disiarkan melalui radio maupun berita dari televisi. Ada pendapat ahli yang menyebutkan bahwa istilah ini kemudian berkembang dan menjadi padanan istilah pembaca berita atau presenter berita yang bermakna orang yang membawakan atau mengantarkan acara berita di televisi atau radio. Menurut Zeo Bazari tahun 2010 halaman 174. Penyiar berita biasanya bertugas pada 2 ruangan, yaitu yang pertama di dalam ruangan dan yang kedua di luar ruangan. Penyiar berita yang bertugas di dalam ruangan disebut sebagai presenter, sedangkan penyiar berita yang bertugas di luar ruangan disebut jurnalis dan reporter. Seorang presenter harus menggunakan bahasa yang formal, mudah dimengerti, serta efektif dan tidak bertele-tele. Rahman 2018 halaman 48 mengungkapkan bahwa kaidah dalam kebahasaan teks berita diantaranya yaitu yang pertama, fokus pada peristiwa yang terjadi bukan pada pelakunya. Jadi, sebagai seorang presenter yang membacakan berita, maka kita harus fokus kepada peristiwa yang terjadi saja, bukan pada pelakunya. Yang kedua yaitu menggunakan verba pewarta atau kata yang digunakan untuk mengindikasi suatu percakapan yang berisikan kalimat pemberitahuan informasi. Contohnya, kata mengatakan dan memaparkan. Yang ketiga yaitu menggunakan verba transitif. Verba transitif yaitu verba yang memerlukan objek dalam kalimat teks berita tersebut. Yang keempat yaitu menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Tentunya dalam suatu kaidah teks berita pasti menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kaidah kebahasaan teks berita yang terakhir yaitu terdapat penjelasan mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, itulah bahasa penyiar berita. Selanjutnya, kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu langkah-langkah membaca berita. Bersumber dari kumparan.com yang berjudul 15 hal yang penting dalam membacakan naskah berita dan perlu diperhatikan, mengutip dari buku Mahir Berbahasa Indonesia oleh Fulus Tukan dan media pembelajaran bahasa Indonesia di SMP oleh Kakila. Dalam artikel ini memuat beberapa langkah dalam membaca berita. Di antaranya yaitu yang pertama, memahami isi berita yang akan dibacakan. Dalam membacakan suatu berita, tentunya seseorang harus memahami isi berita tersebut terlebih dahulu agar mereka bisa menginformasikannya dengan baik. Sama halnya menjadi seorang guru. Jika seorang guru tidak mempersiapkan apa yang akan diberikan kepada siswanya, maka dia akan terlihat
seperti orang yang hilang arah. Jadi begitulah, jika kita ingin membacakan suatu berita, maka kita harus memahami isi berita secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, memahami struktur satuan bahasa. Dalam membaca berita, bahasa adalah alat atau media yang digunakan dalam penyampaian berita, dan tanpa bahasa, maka berita tidak dapat disampaikan. Maka dari itu, seorang penyiar berita harus mampu memahami struktur bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, memahami susunan naskah berita. Sama halnya dengan memahami isi berita tadi. Maka memahami susunan naskah berita ini juga sangat diperlukan dalam membacakan berita. Karena seorang pembaca berita tidak akan bisa membawakan berita dengan baik jika dia tidak mengerti dan paham bagaimana cara membaca naskah berita tersebut. Langkah yang keempat yaitu membaca dengan suara nyaring dan lantang. Seorang presenter atau pembawa berita harus memiliki suara yang jelas, yang nyaring dan lantang agar pendengar bisa memahami apa yang sedang disampaikan. Yang kelima yaitu mengatur volume dengan tepat. Maksudnya di sini, seorang penyiar berita tidak boleh menggunakan volume yang selalu naik atau selalu rendah, karena itu tidak akan membuat berita itu menarik. Jadi, penyiar atau pembawa berita harus mengatur volume dengan tepat agar berita itu terlihat menarik. Nah, selanjutnya langkah yang keenam yaitu mengatur jeda panjang dan pendek secara tepat. Maksudnya, jeda dalam membacakan berita digunakan untuk mengetahui di mana dan berapa lama bisa berhenti ketika membacakan berita. Yang ketujuh, mengatur napas dengan seimbang. Hal ini digunakan agar saat membacakan berita, pembaca berita tidak mengalami kehabisan napas dan membuat pembacaan berita tersebut menjadi tersendat. Yang kedelapan yaitu menggunakan intonasi yang tepat. Dalam hal ini, intonasi sangat diperlukan agar berita terdengar menarik dan membuat pendengar tidak bosan ketika mendengarkan berita. Langkah yang kesembilan yaitu mengucapkan kata dengan artikulasi jelas. Kata-kata merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus diucapkan dengan jelas agar pendengar dapat mengerti apa yang sedang diucapkan oleh penyiar. Langkah yang ke-10 yaitu penekanan pada kata-kata penting, misalnya nama tempat. Selanjutnya, langkah yang ke-11 yaitu atur arah tatapan mata antara menatap naskah dan pendengar. Hal ini dilakukan agar terciptanya komunikasi jarak jauh antara penyiar dan pendengar dalam pembacaan berita. Langkah yang ke-12 yaitu atur pola kecepatan gerak mata. Gerak mata dalam membaca berita diperlukan agar berita yang tertulis dalam naskah dapat dibaca dengan baik dan tidak ada bagian yang terlupa atau tertinggal. Langkah yang ke-13 yaitu atur ekspresi atau mimik wajah. Hal ini harus disesuaikan dengan berita yang akan dibawakan. Jadi seorang presenter atau pembawa berita harus bisa membawakan mimik wajah sesuai dengan berita yang sedang dibawakannya. Misalnya, ketika berita itu menegangkan, maka wajah si pembawa berita juga harus ikut tegang. Langkah yang ke-14 yaitu membaca dengan memperhatikan atau memerhatikan. Langkah yang ke-14 yaitu membaca dengan memerhatikan tanda baca. Tanda baca digunakan untuk menentukan di mana penekanan dan di mana seharusnya berhenti ketika membaca berita. Nah, langkah yang terakhir yaitu
pastikan pengucapan istilah asing diucapkan dengan benar. Hal ini tentunya dalam membaca berita kita pasti menemukan pengucapan bahasa asing dan ini harus diucapkan dengan benar agar maknanya tidak salah. Jadi itulah langkah-langkah membaca berita yang harus diperhatikan oleh penyiar berita. Selanjutnya kita akan membahas topik yang ketiga, yaitu naskah berita. Dalam penyampaian berita, seorang penyiar atau presenter pastinya memerlukan naskah berita sebagai pedoman agar berita dapat tersampaikan dengan baik. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian langkah-langkah membaca berita di atas, ada penjedaan dalam membaca berita. Penjedaan tersebut diberi tanda miring 1 untuk berhenti sebentar, tanda miring 2 untuk berhenti agak lama, dan tanda miring 3 untuk berhenti lama. Berikut merupakan contoh naskah berita lengkap dengan pembukaan, naskah berita atau isi dari berita tersebut, dan penutup, serta penjedaan dalam pembacaan berita yang akan dibacakan. Yang pertama, kita akan membahas pembukaan. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Dimas Permana, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Kita simak, inilah seputar info selengkap. Nah, itu merupakan pembukaan pada suatu berita yang biasanya disampaikan oleh penyiar berita atau presenter sebelum masuk ke isi atau inti dari berita tersebut. Di situ juga ada dijelaskan penjedaan-penjedaan dalam pembacaan naskah berita. Selanjutnya kita masuk ke isi atau naskah berita. Pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somaronde, sebuah kecamatan yang berada di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah atau BPKDD, ledakan yang terjadi tepat pukul 20 waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Platuk Somaronde. Nah, itulah contoh dari isi atau naskah berita yang biasa dibacakan oleh seorang penyiar berita atau presenter. Selanjutnya kita masuk ke bagian penutup dari naskah berita. Pada bagian penutup naskah berita, biasanya kita menemukan atau kita sering mendengarkan seorang presenter mengucapkan hal seperti ini. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Dimas Permana, mewakili kru yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa kembali. Nah, itulah contoh naskah berita yang biasanya kita jumpai pada siaran televisi atau radio. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu praktik baca berita. Suatu teori akan memiliki hasil jika teori tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan praktik membaca berita. Setelah mengetahui bahasa dalam berita, langkah-langkah penyajian berita, dan naskah berita, selanjutnya saya akan membacakan salah satu berita dengan menggunakan nama saya pada sebuah berita yang telah saya temukan di internet. Berikut video pembacaan berita atau praktik baca berita yang telah saya lakukan. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Aisyah Oktavia dalam acara seputar berita. Kami akan memperbaharui informasi Anda. Berikut berita selengkapnya. Saudara, telah dilaporkan berita keterlibatan Kirana dalam pembunuhan Citra Sanusi.
Ternyata tidak hanya memancing korban untuk menemui mantan kekasihnya, Guntur, Kirana pun ikut menyiksa dan membunuh mahasiswi Universitas Tongga Tinggi itu. Motif dari pelaku wanita yang berusia sebaya dengan pelaku Guntur dan korban itu terungkap berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan pihak kepolisian tadi malam. Pelaku ditangkap 2 jam sesudah Guntur ditangkap kepolisian saat melayat jenazah di Rumah Sakit Cipto Salemba, Jakarta Pusat. Kirana merupakan kekasih Guntur saat ini. Dia cemburu dengan pertemuan Guntur dengan mantan kekasihnya itu. Sebelum tewas, kedua pelaku ini sempat menyiksa korban dengan cara dipukul menggunakan balok dan disetruk. Satu di antara pelaku juga menyumpal mulut Citra Sanusi dengan kertas. Nahasnya, sumpalan kertas itu yang membuat Citra Sanusi tersedak dan tidak bisa bernafas hingga akhirnya tewas. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya, Aisyah Octavia, mewakili kru yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat siang, dan sampai jumpa kembali. Video praktik baca berita tadi mengakhiri perjumpaan kita pada video kali ini. Saya, Aisyah Octavia. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.